Oke, rekan semuanya, selamat datang di sesi 7. Pada sesi 7, kita akan mengerjakan tugas 7. Bagi pejuang yang telah berada di sesi ini, telah 6 pertemuan, 6 sesi dilalui. Bagi yang belum paham, ya silakan belajar, silakan berlatih lagi, dan silakan bertanya. Boleh via Japri ya dengan saya. Dan bagi yang telah mengerti, selamat. Anda sedikit lagi akan memperoleh komprehensif ilmu akuntansi itu sendiri. Oke, mari kita bahas sesi 7 ya. Yang jelas pada sesi 7 ini kita membuat 3 laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Sebenarnya di sesi 7 adalah asalnya dari tugas 6 itu sendiri ya. Mari kita cek. Kita telah secara tidak sengaja telah membuat laporan itu sendiri, laporan laba rugi, neraca. Nah, perubahan modal yang belum kita buat ya. Nah, seperti ini perubahan modal. Dia saling terhubung dari tugas 1, tugas 2 ya, sampai tugas 6, dia saling terhubung. Nah, tugas kita hanya membuat sesuai format saja. Pertama kita bahas laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi tentu saja laporan pendapatan itu sendiri. Angkanya ya dari sini 23 800. Nah, pendapatan jasa. Sesuaikan dengan tugas yang dikerjakan pada semester ini ya. Ini adalah soal semester kemarin. Nah, terus pendapatan telah dibuat, tentu ada pengurangan dari pendapatan agar tahu kita laba bersihnya. Tentu dikurangi dengan beban-beban ya. Beban-bebannya sebanyak apa? 6630. Sama enggak? Kita cek dulu. 6630 sama ya. Nah, angka ini adalah laba sebenarnya atau besar laba rugi sebesar 17.170. Kita cek. Nah, benar ya. Ini adalah pengurangan dari pendapatan kurang jumlah beban-beban. Ya, 17.170. Nah, ini belum selesai. Ini akan berhubung dengan laporan lainnya. Laporan perubahan modal. Coba kita cek. Laporan perubahan modal yang pertama harus 0 karena modal awal nggak ada. Jadi, yang membuat modal bertambah atau berkurang masukkan. Nah, di sini adalah investasi awal ya. Kemudian laba. Nah, laba ini adalah tinggal memasukkan aja lagi 17.170. Nah, angka 32.500 ini dari mana? Ya, tugas 6 kita cek. 32.500. Dari mana itu akunnya? Akun 31. Nah, ini perlu makanya nomor akun ini agar terurut, terarah ya. 32.500. Kita nggak perlu mencari lagi. Kita cuma ikut kalau pakai Excel, ikutin aja angkanya pakai sama dengan. Kalau pakai manual nanti pindahkan aja angkanya dengan angka yang sama. Jadi kita jumlahin 14, 6, 49, 670 ya, maaf ya. Oke. Tentu modal itu akan berkurang atau bertambah. Ini sudah bertambah ya. Pengurangnya apa? Nah, free pay. Free pay karena dia beda. Kalau di sini dia di kredit, ini di debit, tentu berkurang. Nah, berkurang menjadinya 44.670 yaitu dari yang ada investasi tambah laba dikurang free pay dapatnya 44.670. Nah, ini belum selesai. Dia akan terhubung lagi pada laporan neraca ya. Laporan neraca ada aktiva yang isinya aset ya. Aset itu dibagi aset lancar atau aktiva lancar dan aktiva tetap. Dan ini pasiva ya. Pasiva itu adalah isinya kewajiban dan modal atau utang usaha. Nah, kita bahas kewajiban dulu ya. Oh, maaf, kita bahas aktiva dulu ya. Aktiva tadi ada aktiva lancar dan tetap. Nah, aktiva lancar isinya ada kas, piutang, sewa diberi muka, perlengkapan, asuransi. Jumlahnya berapa? 34. Kita cek. Betul nggak 34? Di kolom neraca. Betul ya? 34 juta. Dan 23, apa aja 23? Kas, piutang usaha. Nilainya kalau pakai Excel tinggal sama dengan saja. Atau ke manual, dicatat ulang. Gitu ya. Jumlahnya 34. Nah, peralatan kantor. 14.500. Kita cek. 14.500 ya. Nah, sama, kita tinggal pindahin aja ya. Nah, tentu ada pengurang. Karena kalau sifatnya peralatan, bangunan, pasti ada dikurangi setiap bulan dan setiap tahun. Yang disebut dengan akumulasi penyusutan. Sebesar bulan itu saja ya. Sehingga nilai bersih aktiva tetap adalah 1470. Jumlahnya, gimana cara menjumlahkannya? Yaitu 34 jumlah aktiva lancar dijumlahkan dengan aktiva tetap yang telah dikurangi penyusutan. Jumlahnya adalah 8070. Nah, harus sama dong nilainya dari kiri dan ke kanan harus sama.
Kita breakdown satu-satu. Kewajiban utang usaha 800.000. Kita cek. Ini 800.000 ya. Benar ya, utang usaha 800.000. 2.400 apa? Pendapatan diterima di muka. Nah, itu ya. Pendapatan diterima muka bukanlah pendapatan. Ya, ini banyak terjebak rekan-rekan semuanya. Ini adalah berupa hutang. Kenapa hutang? Karena kita menerima dulu uangnya, tapi kewajiban kita atau jasa kita belum kita berikan. Makanya hutang dulu. Hutang gaji 200.000. Sehingga kita jumlahkan yang lancar aja ya. Kewajiban lancar atau hutang lancar 3.400.000. Tapi kalau ada soal nantinya ada utang bank itu jangka panjang ya. Nah, ini jangka pendek. Dan kemudian modal. Nah, angka ini dari mana? Cukup mudah, dari perubahan modal. Ya. Laporan yang kedua, perubahan modal. Kita jumlahin ya. Sama enggak? Oke ya. 8070. Nah, balance ya. Nah, puncak dari akuntansi itu adalah balance ya. Saldo dari tugas 1 harus balance. Tugas 3 harus balance. Tugas 4 harus balance. Dan puncaknya di tugas 7 juga harus balance. Nah, itulah kepuasan kita sebagai staf akuntansi atau akuntan itu sendiri. Jadi, itu saja. Jika masih ragu, silakan bertanya atau japri. Semoga bermanfaat, tetap semangat karena kalian adalah pejuang. Yakinlah bahwa belajar akuntansi ini akan membuat masa depan rekan-rekan semuanya lebih bagus, lebih cerah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semangat. Sampai jumpa.